Assalamualaikum, sangat cale sahabat Belina Kan Stories Channel. Alhamdulillah finally video Mixed Merit Pakistan Indonesia part 2 sudah selesai. Dan saya bakal nge-share dan bakal kupas tuntas mengenai dokumen prosedur menikah di Indonesia dengan update terbaru November 2020. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, tonton videonya sampai habis. Kepada para sahabat yang nonton video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara share, like, comment, and subscribe. Warning! Dokumen ini dan data dalam video ini milik Belina Irfan. Bagi para sahabat yang ingin nge-share atau menggunakan data yang ada di video ini, diwajibkan share narasumber dari data tersebut. Jadi bantu support ya, agar channel ini bisa berkembang besar dan banyak orang yang dapat menerima manfaatnya. Kupas tuntas dokumen menikah dengan warga negara Pakistan di Indonesia. Update terbaru November 2020. Para sahabat yang sedang memiliki relation dengan warga negara Pakistan yang ingin menikah di Indonesia ataupun memiliki rencana ingin menikah dengan warga negara Pakistan, video ini saya sangat rekomendasikan ya, dikarenakan saya bakal bahas benar-benar dari A sampai Z mengenai dokumen yang akan dipersiapkan di Indonesia dan juga dokumen yang akan dipersiapkan di Pakistan. Jadi, jangan sampai ketinggalan dan tonton video ini sampai habis ya. Dalam video ini, untuk menikah di Indonesia, saya membagi menjadi 5 poin pembahasan. Yang pertama, yang harus diketahui sebelum menikah dengan warga negara Pakistan. Yang kedua, visa ke Indonesia. Yang ketiga, prosedur kawin campur di Indonesia. Yang keempat, mengenal dokumen yang harus dipersiapkan warga negara Pakistan untuk menikah di Indonesia. Dan yang terakhir, prosedur nikah legal di Indonesia. Dan kita masuk pada poin yang pertama yang harus diketahui sebelum menikah dengan warga negara Pakistan. Saya bagi menjadi 5 poin. Poin A, status marital calon suami. B, latar belakang keluarga calon suami. C, pekerjaan calon suami. D, mau nikah di mana. E, siap menerima konsekuensi. Dan menurut saya, hal-hal ini adalah poin-poin penting yang harus diketahui sebelum menikah. Oke, kita masuk ke poin A, status marital calon suami. Di Pakistan itu memiliki budaya perjodohan, yang mana harus dipastikan ya, calon suami statusnya benar-benar single atau tidak terikat dengan engagement ataupun pernikahan. Dan untuk mengenai status calon suami ini benar-benar hal yang sangat penting ya untuk diketahui oleh para sahabat. Lalu, bagaimana jika calon suami terikat engagement? Oke, saya bakal bahas ya. Yang pertama itu pastikan dulu apakah hanya engagement atau engagement plus nikah. Karena di Pakistan itu memiliki 2 sistem engagement. Ada yang engagement hanya pertunangan seperti di Indonesia, tapi banyak juga yang engagement plus nikah atau nikah nama. Lalu kita masuk pembahasan selanjutnya mengenai engagement ini. Jika calon suami hanya engagement, masih ada sedikit harapan, namun tetap riskan ya. Tolong dipertimbangkan baik-baik karena efeknya itu jangka panjang. Jadi kalau misalnya terjadi hal ini, maka sahabat harus memikirkan matang-matang dan kalau bisa sih dihindari ya. Dan jika calon suami engagement plus nikah, nah ini nih agak berabe. Berarti statusnya suami orang. Walaupun jenis engagement plus nikah ini, si wanita tidak diapa-apain alias masih tinggal di rumah orang tua dan belum bisa campur hingga ruksati, tetap pernikahannya itu sah dan status si lelaki adalah suami orang. Jadi hal ini benar-benar beresiko yang sangat besar ya. Sehingga di sini para sahabat harus open-minded permasalahan ini. Jadi harus dicek benar-benar status pernikahannya si calon suami.
Oke, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya itu. Kalau misalnya nih masih nekat juga tetap kekeh mau nikah nih sama si lelaki Pakistan ini, maka pastikan si calon suami harus mengurus perceraiannya dengan wanita tersebut. Dan jika hal ini terjadi, efek negatifnya ya panjang banget deh. Pastinya selama pernikahan kamu itu berlangsung. Jadi tolong dipertimbangkan matang-matang. Jika hal ini terjadi, maka efeknya ya jangka panjang dan susah untuk kamu bisa happy life. Please move on, cari yang lain aja ya. Karena benar-benar jangan diharapin deh hal-hal seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 2 itu adalah status duda. Jika calon suami itu berstatus duda, di sini dipastikan dulu dudanya itu duda apa dulu, dan jika dia itu duda cerai hidup, maka dia harus memiliki dokumen perceraian. Dan jika dokumen surat kematian itu seandainya cerai mati ya, jadi di situ dicek dulu keasliannya karena banyak yang aspal, asli tapi palsu. Kita masuk ke poin B, latar belakang keluarga calon suami. Untuk mengetahui suku calon suami, jadi penting banget nih latar belakang calon suami ini, latar belakang keluarganya. Dengan mengetahui latar belakang keluarga calon suami, kita itu bisa tahu nih calon suami kita ini sukunya apa. Terus dari mengetahui sukunya apa, kita bisa tahu bagaimana nih karakter dari calon suami kita dari keluarganya. Dan hal ini tuh mempermudah untuk mencari informasi tentang karakter calon suami, karena di sini ini mempengaruhi agar tidak terjadi shocking culture, dan ini sangat penting banget ya. Dan jika si calon suami itu benar-benar serius, maka dia tidak akan ragu untuk memperkenalkan dengan keluarga intinya. Dan tetap harus smart, mencari tahu itu benar keluarga inti atau cuman keluarga yang dia karang-karang saja. Dan untuk relation dengan warga negara Pakistan ini, kita memang benar-benar harus smart ya untuk mencari tahu, karena untuk mendapatkan informasi mengenai Pakistan ini agak sedikit limited. C. Pekerjaan calon suami. Nah, dalam hal ini harus smart ya. Dan masalah pekerjaan ini balik lagi ke individu para sahabat masing-masing. Jika calon suami bekerja di luar Pakistan, tanyakan visa bekerjanya itu jenis apa. Bisa atau tidak untuk visa tersebut mensponsori istri untuk tinggal dengan suami di negara tersebut atau tidak. Jangan sampai nanti setelah pernikahan terjadi mengenai hal ini menjadi permasalahan ya. Next, yang D, mau nikah di mana? Penting banget dalam menentukan mau nikah di mana. Untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan dalam pernikahan tersebut. Mengenai hal ini sudah saya bahas ya pada video sebelumnya. Jadi bagi para sahabat yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan dicek ya tentang kawin campur. Nah, ada lagi nih hal yang paling penting. Selanjutnya, satu lagi, setelah nikah itu mau tinggal di mana? Nah, diskusikan dari sekarang ya, karena hal ini sangat penting banget agar kamu dapat mempersiapkan diri. Karena kalau kamu tuh sudah tahu setelah menikah itu bakal tinggal di mana, itu kamu udah bisa mempersiapkan diri. Kalau misalnya sahabat itu bakal tinggal setelah menikah itu tinggal di Indonesia, tentu dong udah tahu nih mempersiapkan dirinya dengan cara mencari tahu bagaimanakah birokrasi untuk suami bisa stay di Indonesia. Oke, next itu yang E, siap menerima konsekuensi. Jika kamu sudah yakin ingin menikah dengan warga negara Pakistan, maka kamu harus siap menerima konsekuensi atas keputusan kamu. Seperti akibat hukum dari pernikahan kamu, budaya dan sosial yang sangat berbeda, dan lain-lain. Dan juga di sini ya, para sahabat harus tahu pola hidup, cara pikir, cara bersosialisasi warga negara Pakistan dengan Indonesia itu sangat berbeda, sehingga benar-benar harus mengetahui dan jangan sampai terjadi shocking culture. Oke,
Oke, selanjutnya kita masuk ke poin inti yang kedua, visa ke Indonesia. Untuk warga negara asing, khususnya warga negara Pakistan ke Indonesia itu ada 4 jenis visa yang bisa dipilih. Yang pertama itu visa turis. Visa turis ini tidak direkomendasikan untuk menikah di Indonesia, dikarenakan visa turis ini lebih kepada visa untuk liburan atau holiday ya, dan visa ini tidak bisa diperpanjang. Jadi jika visa ini sudah habis, maka si warga negara asing ini harus keluar dari Indonesia. Oke, yang kedua itu visa sosial budaya. Ini sangat direkomendasikan karena ini bisa diperpanjang dan bisa dialihkan ke KITAS. Terus visa yang ketiga itu adalah visa bisnis. Visa bisnis ini diperuntukkan untuk warga negara asing yang memiliki hubungan bisnis dan ingin melakukan pembicaraan bisnis di Indonesia, dan visa ini juga bisa diperpanjang. Oke, yang selanjutnya itu adalah visa izin tinggal terbatas. Ini khusus untuk yang sudah menikah dengan warga negara asing. Jadi visa izin terbatas ini didapatkan 1 tahun dan akan dialihkan setelah di Indonesia itu dialihkan menjadi KITAS. KITAS itu izin tinggal selama di Indonesia ya, masa berlakunya 1 tahun. Jika menikah di Indonesia itu visa mana sih yang bagus? Maka saya merekomendasikan visa terbaik untuk menikah di Indonesia itu adalah visa sosial budaya. Kenapa? Karena sponsornya langsung calon istri. Keuntungannya bisa dialih statuskan ke KITAS. KITAS itu tadi seperti sudah saya jelaskan, itu adalah izin tinggal terbatas yang masa berlakunya 1 tahun. Jadi suami bisa dapat permanent resident selama 1 tahun. Dan jika sudah menikah itu ya nggak mesti pusing lagi diribetkan mengenai masalah birokrasi keimigrasian. Oke, kita masuk ke poin inti selanjutnya, itu adalah prosedur kawin campur di Indonesia. Ini poin ketiga. Untuk menikah dengan warga negara asing di Indonesia, si warga negara asing wajib memiliki surat izin menikah dari embasi atau kedutaan si warga negara asing atau calon suami. Untuk negara Pakistan itu dokumen ini disebut NOC, No Objection Certificate. Oke, jadi harus urus di NOC ya, ini wajib untuk nikah di Indonesia. Untuk menikah di Indonesia, pengurusan NOC ini dilakukan di Jakarta ya. Bagaimana cara mendapatkan NOC dari kedutaan Pakistan? Tenang, bakal dikupas tuntas paket komplit, tonton sampai habis ya. Oke, kita masuk ke poin inti selanjutnya, yang ketiga, prosedur kawin campur di Indonesia. Untuk warga negara Indonesia, yang paling penting harus kamu siapkan itu adalah prenup. Prenup adalah perjanjian sebelum menikah untuk memisahkan harta. Mengenai hal ini, saya bakal bahas di video khusus ya. Sekarang fokus dokumen nikah di Indonesia dulu. Untuk sekedar intermezzo, jika sahabat memiliki sertifikat hak milik atas nama sahabat, maka saya sangat merekomendasikan sebelum terjadinya pernikahan antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia harus membuat prenup terlebih dahulu. Oke, untuk warga negara Indonesia, dokumen persiapan pernikahannya akan saya bahas pada poin selanjutnya ya, secara detail. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, poin intinya yang keempat, mengenal dokumen yang harus dipersiapkan warga negara Pakistan menikah di Indonesia. Saya membagi menjadi 3 poin. Poin pertama itu adalah poin A, dokumen apa yang harus disiapkan oleh calon suami. Poin B, mengenal istilah dalam persiapan dokumen di Pakistan. Yang C, di mana pengurusan dokumen tersebut. Dan di sini saya bakal tuntas ya meng-share tentang dokumen yang dipersiapkan di Pakistan, sehingga calon istri, para sahabat itu memahami dan mengerti apa dari maksud-maksud dokumen tersebut. Oke, kita masuk ke poin A, dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh calon suami. Untuk dokumen yang harus disiapkan oleh calon suami itu, yang pertama itu adalah dokumen yang disiapkan di Pakistan, yakni birth certificate, single certificate atau unmarried certificate, affidavit certificate. Dan untuk yang di Indonesia, itu dokumen yang harus dibuat itu dan wajib adalah NOC. NOC ini diurus di kedutaan Pakistan.
Jadi NOC ini benar-benar syarat penting ya untuk menikah di Indonesia karena KUA itu mintanya NOC. Untuk mendapatkan NOC dari Kedutaan Pakistan di Indonesia, dokumen yang harus dipersiapkan calon suami dari Pakistan ialah yang pertama birth certificate, affidavit certificate, single certificate atau unmarried certificate. Semua dokumen harus dileges di kantor MOFA ya, dan nanti akan di-share pada poin selanjutnya. Terus untuk calon istri itu mempersiapkan dokumen-dokumen yang bakal dikirim menjadi bahan untuk calon suami untuk menyiapkan 3 surat tadi ya, yang mana dokumen yang harus dikirimkan itu adalah yang pertama itu scan paspor calon istri, scan surat keterangan izin menikah dari orang tua, scan surat pernyataan tidak ada paksaan untuk menikah. Surat nomor 2 dan nomor 3 ini dibuat dalam bahasa Inggris. Jadi surat-surat ini dibuat dalam bahasa Inggris, kita kirim via email kepada calon suami. Jadi surat-surat ini menjadi dasar ya untuk pembuatan 3 surat tadi. Oke, kita masuk ke poin B, mengenal istilah. Jadi dalam istilah-istilah itu bakal ada yang namanya NCIC atau NIC. Itu adalah Computerized National Identity Card atau National Identity Card. Ini di Indonesia itu KTP-nya ya. Terus ada birth certificate atau sertifikat kelahiran. Ini bukan akta kelahiran seperti di Indonesia. Ini bersertifikat khusus untuk menikah. Yang selanjutnya itu adalah single certificate atau unmarried certificate. Sertifikat single atau tidak terikat dalam pernikahan. Nah, di sertifikat ini di situ memberikan keterangan mengenai status yang sebenarnya calon suami dari para sahabat yang nonton video ini. Jadi ini benar-benar istilah-istilah yang bakal familiar yang kita ketahui ya nantinya ya. Oke, selanjutnya itu adalah affidavit certificate. Affidavit certificate ini adalah surat keterangan yang isinya menyatakan orang tua tidak keberatan anaknya menikah dengan calon istri. Terus selanjutnya itu adalah MOFA, Ministry of Foreign Affairs. Ini adalah Kementerian Luar Negerinya. Terus ada NOC Certificate, No Objection Certificate to Purpose Marriage, atau surat keterangan tidak keberatan untuk menikah di Indonesia ya. Tentunya karena ini kita buat di Kedutaan Pakistan yang ada di Indonesia. Jadi istilah-istilah ini bakal familiar bagi para sahabat yang relation dengan warga negara Pakistan dan akan menikah dengan warga negara Pakistan. Terus selanjutnya itu ada Union Council. Union Council ini seperti kelurahan atau kecamatan, yang mana Union Council ini keberadaan itu per area atau per distrik. Terus selanjutnya itu ada NADRA. Jadi NADRA ini adalah National Database dan Registration Authority. NADRA ini kalau di Indonesia itu ya kurang lebih itu kayak distrik-nya lah. Jadi NADRA ini adalah pusat data dari para penduduk warga negara Pakistan. Jadi kalau misalnya udah menikah, punya anak, nanti kita bakal berhubungan dengan NADRA. Terus poin selanjutnya itu adalah dokumen itu dibuat di mana? Oke, yang pertama itu birth certificate, itu dibuat di NADRA atau Union Council. Yang kedua, single certificate atau unmarried certificate itu dibuat di Union Council tempat si calon suami berada. Terus yang ketiga itu affidavit. Affidavit itu dibuat di City Court. Jadi ketiga dokumen ini untuk pembuatannya sudah jelas ya. Jadi udah nggak penasaran lagi atau bertanya-tanya apa itu, bagaimana dibuatnya, terus di mana dibuatnya, sehingga untuk komunikasi dengan calon suami itu sudah terarah ya untuk komunikasinya, sudah mengetahui. Semua dokumen di-stamp atau dileges sampai MOFA. Jadi di akhir video ini akan saya kasih contoh surat-surat dari zaman saya menikah tahun 2015 dan yang terbaru di November tahun 2020 ini ya. Jadi tetap stay tune, jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Oke, kita masuk ke poin yang paling inti, nomor 5, prosedur nikah legal di Indonesia. Untuk menikah di Indonesia, sebelum dokumen didaftarkan ke KUA, dokumen calon suami warga negara asing harus sudah lengkap. Catatannya itu adalah dokumen tidak bisa menyusul. Jadi pada tahun 2015, dokumen untuk calon suami warga negara asing ini bisa menyusul. Sehingga pada waktu itu saya menikah, itu dokumennya itu menyusul.
Dan dokumen saya itu sudah disubmit di KUA, dan untuk NOC calon suami saya itu menyusul nanti setelah dekat di hari pernikahan. Dan untuk tahun 2020 ini udah tidak bisa ya, sehingga untuk mendaftar ke KUA itu semua dokumen harus benar-benar sudah komplit. Oke, langkah awal ialah pengurusan dokumen pihak calon istri. Untuk pengurusan dokumen calon istri itu yang pertama itu mengurus surat pengantar dari RT dan RW. Yang kedua itu fotokopi akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, dan dokumen poin 1 di atas dibawa ke kantor lurah. Setelah di kantor lurah itu dibawa ke kantor camat ya untuk dicap. Terus di kelurahan kamu dapat surat N1, N3, dan N5. Jadi surat-surat N1, N3, dan N5 inilah menjadi dokumen kamu untuk menikah. N1, N3, dan N5 ini difotokopi. Fotokopi untuk ke Kedutaan Pakistan, aslinya untuk ke KUA. Pada tahun 2015, N1, N2, N4 pada 2020 berubah menjadi N1, N3, dan N5. Jadi ini adalah perbaruan ya, makanya saya kemarin itu menunda untuk video ini, dikarenakan saya harus update untuk yang terbaru. Langkah kedua ialah pengurusan dokumen pihak calon suami di Kedutaan Pakistan. Pengurusan NOC di Kedutaan Pakistan, untuk pengurusan NOC, calon suami dan calon istri harus datang langsung ke Kedutaan Pakistan, direkomendasikan bawa ayah atau orang tua si calon istri, agar segala sesuatu pengurusan di Kedutaan Pakistan itu dapat berjalan dengan lancar. Dan nantinya bakal dilakukan interview ya di sana, sehingga jika ingin cepat selesai, lancar ya, saya rekomendasikan untuk pengurusannya itu membawa orang tua. Oke, untuk calon istri, pengurusan NOC di Kedutaan Pakistan Jakarta itu dokumennya apa saja? Yang pertama itu fotokopi KTP calon istri serta fotokopi KTP ayah dan ibu. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga asli, surat izin menikah dari orang tua, tanda tangan di atas materai 6.000 ya. Terus yang selanjutnya itu dokumen-dokumen ini benar-benar kita harus komplit, karena jangan sampai kalau kita anak daerah itu dokumennya ada yang kurang. Oke, yang selanjutnya itu yang keempat, itu asli surat pernyataan dari calon istri, tanda tangan di atas materai 6.000. Yang kelima itu fotokopi N1, N3, dan N5 dari kelurahan. Yang keenam, kalau janda, jika cerai mati lampirkan bukti surat kematian, dan jika cerai hidup lampirkan akte cerai. Jadi ini adalah poin-poin yang harus kita lengkapi ya untuk dibawa ke Kedutaan Pakistan. Jadi sekarang udah tahu nih dokumen apa aja yang bakal dipersiapkan untuk bawa ke Kedutaan Pakistan untuk mendapatkan NOC. Jadi udah nggak ini lagi ya, udah nggak cari-cari tahu lagi. Dan khusus untuk anak pertama, lampirkan fotokopi buku nikah. Contoh surat yang dibutuhkan akan saya lampirkan di akhir video. Jadi saya bakal nge-share contoh-contoh surat-surat yang akan dibawa ke Kedutaan Pakistan. Jadi tonton sampai habis. Oke, untuk calon suami, pengurusan NOC itu dokumennya apa aja? Yang pertama itu adalah fotokopi NCIC atau NIC calon suami dan ayahnya. Yang kedua itu fotokopi paspor calon suami. Lalu yang ketiga itu original affidavit. Yang keempat, original unmarried certificate. Yang kelima, fotokopi birth certificate. Kenapa fotokopi? Karena birth certificate ini untuk ke KUA. Jadi untuk di Embassy Pakistan itu hanya diberikan fotokopinya saja ya. Dan tolong itu diingat, karena untuk di KUA itu minta yang asli. Surat pernyataan dari calon suami bahasa Inggris. Contoh surat yang dibutuhkan akan saya lampirkan di akhir video. Oke, lakukan pembayaran di bank yang ditunjuk oleh Embassy Pakistan. Ini ada catatan nih dari saya, bahwa foto calon suami dan istri ukuran 2x3 dan 4x6 itu dilebihkan. Materai cadangan, alat tulis jika dibutuhkan sewaktu-waktu, maka tidak akan kerepotan karena di area Kedutaan Pakistan itu tidak ada fotokopi dan toko buku ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ada yang kurang, kalau kita nih anak daerah itu benar-benar susah banget
sulit banget karena juga transportasi dan lain sebagainya. Dan juga kita juga di sana itu bakal diinterview. Jadi interviewnya apa aja nanti bakal ditanya di sana. Kenalnya di mana? Terus nanti setelah pernikahan itu mau tinggalnya di Indonesia atau di mana? Jadi hal-hal standar seperti itu akan ditanyakan oleh petugas embasi. Silahkan update dengan cara menghubungi Embasi Pakistan Indonesia dengan cara telepon atau email. Jika ingin email kedutaan Pakistan, saya sarankan lebih baik menelpon dahulu untuk memberitahukan tujuan kamu untuk apa, sehingga email yang kamu kirimkan itu bakal dapat fast respon dari petugas embasi. Untuk alamat Embasi Pakistan itu berada di Jalan Mega Kuningan Barat ya, Jakarta Selatan. Dan untuk anak daerah nih seperti saya, waktu itu pengalamannya waktu di Jakarta untuk pergi ke Embasi Pakistan itu supir taksinya nggak tahu tuh Embasi Pakistan di mana. Jadi agak kesulitan ya dalam pencarian. Maka saya berikan di sini sedikit pencerahan yang mana titik pokok fokusnya itu ada di belakang Dirjen Imigrasi Indonesia, oke? Dan untuk prosedur dokumen di Embasi Pakistan itu cuman jam operasionalnya itu di hari Senin sampai Kamis, dan untuk pengajuan dokumen itu di pagi hari dari jam 9 sampai sebelum jam 12 siang. Itu untuk apply. Dan untuk pengambilan dokumennya itu dilakukan itu pada sore harinya di jam setengah 5 sampai jam 5. Jadi Embasi Pakistan ini berbeda ya dengan embasi yang lain. Dan untuk berapa lama proses NOC itu, pada saat 2015 itu saya one day service, dan alhamdulillah pada November 2020 ini saya dapat informasi sama dengan tahun sebelumnya itu one day service juga. Tapi tetap untuk safety pemberian tiket untuk anak daerah tunggu dulu ya setelah NOC selesai. Seluruh dokumen calon suami harus ditranslate ke bahasa Indonesia. NOC wajib penerjemah tersumpah. Saat ini 2020 KUA juga meminta terjemahan dari birth certificate, unmarried dan affidavit certificate, dan ada juga KUA yang mewajibkan terjemahan dokumen tersebut harus terjemahan dari terjemahan tersumpah. Lebih baik jalan aman saja, translate juga dokumen tersebut pakai terjemahan tersumpah. Jadi jangan terjadi hal-hal tidak diinginkan seperti pernikahan itu diundurkan karena dokumen tidak lengkap. Untuk pengurusan dokumen di KUA, pada November tahun 2020 ini, pendaftaran nikah itu dilakukan dengan cara online ya, via online. Setelah pendaftaran online, lengkapi dokumen asli dan dimasukin ke KUA. Jadi untuk tahun 2020 ini November itu update-nya untuk pendaftaran nikah itu secara online dulu, lalu pergi ke kantor dengan membawa dokumen-dokumen lengkap dan asli ya. Untuk pernikahan dapat dilaksanakan setelah 2 minggu dari kelengkapan dokumen yang disubmit ke KUA. Silakan update ke KUA domisili sahabat. Setiap daerah terkadang ada perbedaan kebijakan. Ya kayak tadi saya bilang, untuk penerjemahan selain NOC itu tadi, sekarang itu banyak KUA yang mewajibkan harus terjemahan tersumpah. Jadi ambil jalan aman ya. Oke, untuk dokumen ke KUA, yang pertama, surat pengantar nikah dari RT dan RW, lalu fotokopi KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, fotokopi KTP orang tua atau wali. Yang kedua, N1, N3, dan N5 dari kelurahan yang sudah dicap di kecamatan. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk dimasukkan ke KUA. Lalu dokumen selanjutnya itu adalah pas foto masing-masing 2x3 4 lembar dan 4x6 4 lembar latar belakang biru. Dan bukti pembayaran PBB atau tagihan listrik yang terakhir. Nah, ada catatan nih, jika anak pertama lampirkan fotokopi buku nikah orang tua ya, dan ini khusus untuk anak pertama ya, untuk anak kedua dan ketiga tidak.
Lalu selanjutnya itu adalah fotokopi prenop perjanjian pranikah. Disarankan memiliki ini jika ingin menikah dengan warga negara asing. Namun jika tidak punya ya bisa di skip dulu ya. Yang keenam, fotokopi paspor calon suami, lalu asli surat dari kepolisian tanda lapor menikah dengan warga negara Indonesia, asli surat dari kantor imigrasi untuk menikah dengan warga negara Indonesia. Dan yang ketujuh, fotokopi unmarried certificate, affidavit certificate, dan terjemahan tersumpah asli. Oke, jadi ini ada fotokopi unmarried certificate, fotokopi affidavit certificate, dan terjemahan tersumpah asli. Jadi nanti itu dokumen-dokumennya itu dimasukin ke KUA ya, untuk kelengkapan dokumen untuk mendaftarkan pernikahan di KUA. Asli surat dari kepolisian, tanda lapor menikah dengan WNI dari Polres setempat ya. Dan untuk asli surat dari kantor imigrasi untuk menikah dengan warga negara Indonesia dari kantor imigrasi setempat. Jadi ini adalah wilayah tempat tinggal si calon istri. Jadi dokumen-dokumen ini harus dilengkapi. Setelah lengkap baru bisa disubmit ke KUA. Lalu yang selanjutnya itu dokumen NOC asli plus terjemahan tersumpah asli. Nah, terus selanjutnya yang ke-9 itu adalah birth certificate asli dan terjemahan tersumpah asli. Yang ke-10 itu surat keterangan mu'alaf jika calon suami ini mu'alaf. Yang ke-11 akta cerai jika cerai hidup, surat kematian jika cerai mati. Yang terakhir itu yang ke-12 itu melakukan pembayaran 600.000 ke nomor rekening yang akan diarahkan oleh petugas KUA. Namun jika pernikahan itu dilakukan di KUA maka tidak ada biaya ya, alias gratis. Untuk sertifikat layak nikah silakan hubungi KUA setempat. Silakan hubungi KUA wilayah sahabat untuk mendapat update terbaru setelah 2020 November ini ya. Catatan penting, semua dokumen calon suami di-scan dan difotokopi karena akan bermanfaat pada saat pembuatan kitas. Untuk dokumen terjemahan, surat dari kepolisian dan kantor imigrasi difotokopi dan disimpan. Jadi kalau menikah dengan warga negara asing, semua dokumen-dokumen itu disimpan ya dan difotokopi sebanyak-banyaknya karena bakal selalu dipakai. Oke, contoh dokumen dari 2015 sampai 2020. Untuk contoh dokumen surat izin menikah dari orang tua, ini bisa di screenshot ya, bisa dicontoh contoh suratnya. Terus ini adalah contoh surat pernyataan dari calon mempelai wanita. Ini ada ini untuk di kedutaan Pakistan ya, para sahabat. Lalu selanjutnya itu surat pernyataan dari calon mempelai laki-laki. Ini pakai bahasa Inggris ya, bisa di screenshot dan bisa ditiru, nanti dimasukin data-datanya di sana. Dan dokumen ini dipakai dari tahun 2015 dan sampai di tahun 2020 di November ini tetap sama dokumen yang dibutuhkan. Ini adalah contoh dokumen birth certificate. Pada tahun 2015 itu tidak ada tuh birth certificate untuk syarat menikah. Namun pada tahun 2020 ada. Dan ini adalah contoh yang sudah di stamp, udah di legis ya. Ini ada barcode. Jadi untuk negara Pakistan itu untuk yang terbaru di tahun 2020 itu ada barcode-nya. Dan ini adalah contoh affidavit sertifikat. Ini pada tahun 2015 affidavit sertifikatnya seperti ini dan pada tahun 2020 seperti itu ya. Dan itu ada foto ayah. Jadi pada tahun 2020 itu perbedaannya ada foto ayah dan ada barcode. Untuk di tahun 2015 itu masih berupa cap untuk legesnya ya. Jadi ini adalah pengetahuan mengenai contoh-contoh surat-surat dokumen dari Pakistan. Dan ini adalah contoh unmarried certificate. Pada tahun 2015 unmarried certificate-nya itu yang suami saya punya itu pakai stamp paper ya, ini namanya, karena di sana nggak ada kayak kita itu seperti materai. Jadi ini ada fotonya, tapi di tahun 2020 itu stamp unmarried certificate-nya itu dari Union Council-nya seperti ini dan banyak banget cap-capnya. Oke, dan selanjutnya itu ada NOC atau No Objection Certificate. Pada tahun 2015 dan tahun 2020 itu sama. Oke, yang beda adalah yang nanda tangan. Oke, dan
sedikit mungkin waktunya ya yang berbeda. Dan finally itu adalah sama untuk dokumen NOC ini. Dan untuk surat untuk menikah dari imigrasi pada tahun 2015 itu tidak ada. Namun ini yang terbaru di November 2020. Itu contohnya tadi ya. Untuk surat tanda lapor untuk menikah dari kepolisian di tahun 2015 itu sama contoh suratnya dengan tahun 2020. Dan ini salah judul ya para sahabat. Ini adalah bukti pembayaran yang pada tahun 2020, yang mana pada tahun 2015 pembayaran NOC itu saya kena biaya itu 1.134.000, dan pada tahun 2020 di November ini biaya NOC itu 353.000. Jadi beda banget ya, zaman dulu itu masih mahal dan zaman sekarang alhamdulillah sudah murah ya. Ini adalah contoh NOC terjemahan tersumpah. Apa sih bedanya terjemahan tersumpah dengan terjemahan biasa dari lembaga pendidikan seperti LIA? Beda. Karena terjemahan tersumpah ini ada di situ nomor sertifikasi tersumpahnya ya. Terus juga benar-benar ada capnya juga, beda banget. Oke, para sahabat, jika informasi dalam video ini bermanfaat bagi para sahabat, bantu support like dan komen di bawah ya, biar saya semakin semangat dalam memberikan informasi dan membuat video untuk selanjutnya. Ada yang baru nih di Belinakan Stories Channel. Ada series Mojok bareng Belina, episode perdana bersama narasumber Friska Fidela, pelaku mixed married Pakistan Indonesia yang stay di Jerman. Bagi para sahabat yang memiliki relation dengan warga negara Pakistan dan stay di Jerman, recommended banget nih videonya. Nantikan besok ya, bakal terbit. Terima kasih sudah nonton. Syukriya. Assalamualaikum.